dan timbal balik. Jadi saya nggak ngomong terus. Itu teman-teman ini sudah mulai. Oke, saya mulai lagi. Silakan nanti. Oh iya, ini biasanya saya tambahin dulu yang mau. Oke, kita mulai. Hari ini saya mendapatkan topik ini untuk pertemuan ke-8. Hari ini pertemuan ke-8 dan minggu depan pertemuan ke-9 kita akan diskusi tentang nutrition counseling. Nah, dalam dua bagian pertemuan ini, di pertama ini saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi, belajar bareng tentang konsep counseling. Apa sih bedanya dengan pendidikan gizi, edukasi gizi? Apa sih bedanya konseling dengan konsultasi gizi gitu ya? Nanti kita akan diskusi itu. Selama 7 pertemuan kemarin bersama Bu Hilda, teman-teman 2017 sudah diskusi tentang pendidikan gizi dan berbagai macam hal tentang pendidikan gizi. Hari ini kita akan diskusi tentang konseling gizi. Kok tidak konsultasi? Nah, konsultasi gizi nanti ada mata kuliahnya sendiri bahkan gitu ya, semester 7 itu akan ada kuliah konsultasi gizi. Kalau ini adalah bagian dari konseling gizi. Nah, di pertemuan ini kita belajar konsep dasarnya dulu. Nanti di pertemuan ke-9, slide-nya sama dengan ini, saya teruskan. Jadi kita belajar dalam satu PowerPoint, satu media ini. Saya bagi jadi 2. Untuk pertemuan ke-9 nanti kita diskusi macam-macam konseling pada berbagai macam kasus. Kalau tadi siang saya sempat mengikuti sebentar ketika ada breakout bersama Bu Purna dan Pak Rian, kelas kalian tentang HIV ya, AIDS dan HIV AIDS gitu ya. Nah, ada juga nanti konseling untuk orang-orang AIDS, ODA maaf. Untuk teman-teman ODA itu ada konselingnya sendiri. Apa sih yang harus kita sampaikan pada kasus ketika kita bersama B20? Nah, B20 itu sebutan untuk kasus AIDS ODA, itu kalau di rumah sakit sebutnya B20. Karena itu tadi orang-orang umum kalau dengar itu pasiennya pasien HIV AIDS loh, orang langsung menjauhi gitu ya. Padahal jauhilah virusnya bukan orangnya. Maka ada istilah B20. Itu intermezzo untuk 2 pertemuan ke depan, hari ini dan minggu depan kita akan diskusi tentang perkembangan konseling. Nah, ini adalah pokok bahasan untuk pertemuan hari ini, ada 5. Pengertiannya, perannya, serta bagaimana sih mengembangkan konseling gizi yang efektif. Ini 1-3 adalah pertemuan hari ini. Fokus konseling gizi dan konseling gizi pada aneka kelompok itu akan ada di pertemuan ke depan. Nah, buat teman-teman yang beberapa waktu lalu, 1 tahun lalu, pas 1 tahun lalu, mengikuti kegiatan saya dan ISAGI, Ikatan Sarjana Gizi Indonesia, ada KOSI, kuliah online gizi, ada beberapa teman-teman yang ikut waktu itu. Saya sempat membawa materi ini. Nah, saya mengembangkan dari file yang saya berikan tahun lalu. Jadi meskipun outline-nya sepertinya sama, tetapi konten di dalamnya banyak yang sudah saya perbaiki. Terus ini yang pertama kita akan diskusi dulu tentang konseling gizi. Nah, apa sih konseling gizi? Nah, sebelum kita belajar tentang konseling gizi, kita belajar tentang ini dulu nih, kaitan dengan asuhan gizi. Teman-teman di mata kuliah asuhan gizi bersama saya dan Bu Dora juga sudah belajar kemarin tentang screening, terus hasil screening kita lanjutkan dengan melakukan assessment, gitu ya. Setelah assessment kita akan menentukan diagnosis gizi. Dari diagnosis gizi akan ada intervensi gizi. Nah, intervensi gizi ada 4. Saya ingatkan kembali, ada 4 intervensi gizi. Yang pertama adalah pemberian diet, itu utama. Terapi diet, pemberian diet. Yang kedua adalah edukasi gizi. Yang ketiga adalah konseling gizi. Yang keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan tenaga medis yang lain. Jadi ada kolaborasi. Itu menjadi salah satu intervensi. 4 intervensi gizi. Nah, kita hari ini akan belajar tentang 2 intervensi gizi. Kalau nanti di pemberian diet, itu nanti masuk dalam 2 mata kuliah ke depan, semester depan ada dietetik. Nah, kalau ini kita kedua, edukasi sama konseling. Edukasi sudah sama Bu Hilda, konseling giliran kita.
Nah, edukasi dan konseling gizi ini biasanya ya. Ketika kita menangani pasien, ketika kita menangani klien, pasien itu ketika settingnya, latar belakangnya, tempat kita melakukannya adalah ketika di Vaskes, fasilitas kesehatan kita menyebut orang yang kita tangani itu pasien. Tetapi ketika kita membuka praktek sendiri, ketika kita bertemu dengan orang lain, terus mereka ngajak kita untuk diskusi, terus itu menjadi sesuatu yang profesional, artinya kita dibayar untuk itu, kita menyebutnya klien. Nah, komunikasi kita dengan pasien atau dengan klien ketika memberikan konseling gizi ataupun edukasi gizi, biasanya kita menyampaikan beberapa hal. Mulai dari pentingnya gizi, apa sih pentingnya gizi untuk kondisimu sekarang? Oh, kamu kena penyakit A. Oh, kamu pengen kurus. Nah, jadi ada itu. Oh, kamu malah pengen gemuk. Oh, kamu pengen kehamilanmu lancar. Misalnya ibu hamil konsultasi gizi ya, konseling gizi. Nah, itu mereka kita ajak diskusi tentang pentingnya gizi di tujuan mereka apa. Barangkali juga ada informasi tentang bagaimana sih cara naikkan atau turunkan berat badan. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat lumrah dan banyak banget kita diskusikan hal itu. Bagaimana sih cara menguatkan sistem imun, apalagi di saat pandemi COVID ini kita sebut jilid 2 ya, karena beberapa negara sudah mulai lonjakan kurva kedua. Bagaimana mengelola gejala penyakit, kalau ternyata ada penyakit diabetes, ada ginjal, ada jantung, bagaimana sih hidup dalam kondisi seperti itu biar bisa tetap dikelola tanpa harus di rumah sakit. Ketika di rumah saya harus makan apa, harus menghindari apa biar asam urat saya tidak kambuh, biar gula darah saya tidak naik, atau biar kolesterol saya terjaga. Ada juga tentang efek pengobatan, misalnya aneka macam obat-obatan untuk HIV ada namanya ARV, antiretroviral. Itu diberikan setiap hari konsumsinya untuk para ODA agar pembelahan sel yang virusnya itu tadi tidak berkembang dengan cepat. Jadi minum ARV. ARV itu bikin banyak sekali efek samping, gangguan metabolisme vitamin B, terus nanti ada kaitannya dengan mineral valensi 2, terus bikin mual, bikin muntah, nafsu makan jadi turun, itu banyak sekali. Nah, itu bagaimana sih saya yang ODA ini bisa tetap makan dengan enak? Jadi kita ngasih edukasi, kita ngasih konseling juga. Dan aneka macam kebutuhan-kebutuhan lainnya. Saya ingin ini misalnya teman saya Rizal, dia sekarang sedang persiapan untuk training camp ya, TC Timnas U20 ya, di Jakarta dan kalau nggak salah di Tunisia atau di Spanyol saya lupa. Dia sebagai ahli gizi, kalau teman-teman mengikuti Rizal Nutritionist, Rizal itu ya membantu teman-teman Timnas U20 untuk pemenuhan gizinya. Bagaimana caranya biar setiap 2 hari tanding, 2 hari latihan sepak bola itu bisa bisa tetap performanya tinggi, nggak capek, masa otot terjaga, masa lemaknya tetap terjaga dalam porsi tertentu misalnya. Itu semuanya butuh konseling. Pasien kita, klien kita itu aneka macam. Nah, sehingga kalau kita ambil salah satunya adalah konseling, kita ambil apa sih konseling? Kalau edukasi kita ngomong. Misalnya nih saya sama teman-teman semuanya, para mahasiswa gizi, kita belajar tentang konseling gizi. Nah, konseling gizi itu kak gini. Jadi saya ngasih tahu ke kalian, itu namanya edukasi. Entah kalian ngerespon, entah kalian pasif, itu terserah. Itu namanya edukasi. Kalian ngomong di depan SD, anak-anak SD. Kemarin beberapa sempat ikut di SD Sengkan. Atau ketika saya main ke Stero, atau main ke Posyandu Lansia, atau teman-teman mungkin sempat main ke Posyandu Balita, ngasih edukasi gizi. Kalian ngomong, itu namanya edukasi gizi. Interaksinya 2 arah, bisa 1 arah juga bisa.
satu arah artinya saya ngomong doang, kalian nggak respon. Itu edukasi. Nah, kalau konseling tidak. Konseling itu interaksinya dua arah. Jadi mau nggak mau, saya ngomong, kalian juga ikut ngomong, merespon. Nah, respon dari kalian itu bukan tanya, tetapi kalian justru cerita. Dan di sebentar ada motor ya. Nah, di konseling gizi saya sebagai seorang konselor itu bukan banyak ngomong, justru banyak diem. Ya, duduk di depan, kita berhadapan, terus kamu ngomong sebagai orang yang datang untuk melakukan konseling, kamu ngomong banyak hal, cerita banyak hal. Nah, nanti saya sebagai konselor, itu akan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mencoba menginterpretasi hasil asesmen gizi. Pak Dian, saya barusan pulang dari rumah sakit, ini hasil kondisi saya seperti ini, misalnya seperti itu ya. Terus apa sih yang bisa saya lakukan di rumah? Jadi saya akan minta coba dong dari rumah sakit dapat data apa? Atau mungkin kalian nggak punya data itu, tetapi saya mendapatkan data itu dari perawat atau dari dokter. Mereka menyampaikan ke saya, ini tolong pasien ini diberikan konseling gizi ya. Hasil asesmennya kemarin seperti ini. Laboratorium, antropometri, biokimia, physical clinic, dietary history, misalnya seperti ini. Nah, saya menginterpretasi itu. Nanti setelah saya menginterpretasi itu, saya bisa memberi informasi kebutuhan gizimu sama targetnya bagaimana. Nah, berikutnya kita diskusi tentang cara mencapainya. Artinya di sini, artinya adalah bukan saya memberikan kamu harus A, kamu harus B. No. Ketika konseling nggak seperti itu. Ini bedanya dengan konsultasi, ya, konsultasi gizi atau dengan edukasi gizi. Itu sifatnya mutlak. Kamu harus A, kamu harus B. Nah, ketika konseling enggak. Ketika konseling, kamu cerita, Pak, saya ingin turun berat badan. Pak, saya ingin naik berat badan. Oke, coba yuk kita ikut dicek dulu berat badanmu berapa, tinggi badanmu berapa. Apakah betul kamu perlu naik atau nurunin berat badan atau enggak. Nah, itu kan berarti di assessment dulu. Terus diinterpretasi. Nah, terus kita cari kebutuhan gizimu berapa sih. Nah, setelah itu, oh iya betul, kamu ini masuk kategori obesitas 2 misalnya gitu. Atau masuk kategori underweight. IMT-mu cuma 16,5 nih, padahal usiamu usia reproduksi, kamu wanita usia subur. Nah, kalau kamu pengen naik berat badan, ada nih beberapa cara. Kira-kira mana sih yang sesuai dengan kamu? Oh, kamu ternyata kalau makan maunya seperti ini, kebiasaan makananmu seperti ini. Maka coba yuk, saya punya punya alternatif. Saya punya beberapa cara. Kira-kira yang bisa kamu lakukan di rumah apa sih? Ketika kita ngomong soal ibu hamil harus makan variasi, harus konsumsi proteinnya nambah sekian gram, karbohidrat nambah, kalorinya sekian nambah, harus mengasup vitamin, aneka macam vitamin, suplementasi bla 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 bla. Itu secara teoritis, betul secara teori. Tetapi ketika kita berhubungan langsung dengan masyarakat, kita ketemu orang yang mau makan aja bingung. Bukan bingung milih, bingung apa yang mau dimakan. Ada keluarga yang nggak gitu. Sehingga ketika menghadapi orang seperti itu, kita nggak saklek lagi. Segala macam idealisme kita taruh di rumah. Ketika kita bertemu dengan klien atau bertemu dengan pasien, yang kita hadapi adalah orang dengan berbagai macam masalah. Dia pengen gemuk, dia pengen kurus, dia pengen bayinya sehat, dia pengen kehamilannya lancar, dia pengen hamil bahkan, dia pengen turunin berat badan, dia pengen naikin berat badan, dia desperate dengan aneka macam bulian. Kita datang bukan nambah-nambahin, nah kita datang sebagai teman. Maka nih di sini nanti ada kesepakatan. Nah, konseling gizi tidak satu kali ketemu selesai. Harus ada beberapa kali ketemu. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan bicara harus berapa kali sih.
Terus sekali sesi konseling berapa lama? Itu nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di beberapa slide berikutnya. Nah, ini di Persagi 2010 mereka membuat definisi tentang konseling gizi itu apa sih? Konseling gizi adalah, ini yang saya bold adalah kata kuncinya. Jadi keywordnya adalah usaha untuk menolong individu atau keluarganya. Individu artinya kita ngomong langsung sama individu tersebut. Individunya bisa melakukan sesuatunya. Bapak itu ada diabetes sudah menahun, sudah dapat terapi insulin, sudah dapat terapi obat diabetes ya, OAD, obat anti diabetes ya. Nah, gula darah Bapak juga relatif agar bisa terkontrol, maka kita punya nih beberapa cara hidup, pedoman hidup. Seperti ini. Kalau menurut Bapak bagaimana? Mana yang bisa Bapak lakukan di rumah? Artinya kita bisa melihat, oh dia hidup bareng keluarganya, dia mungkin mandiri juga, mungkin ada ya orang-orang yang sudah lansia gitu, sudah nggak sama anaknya lagi, mungkin sama pasangannya saja, atau bahkan mungkin hidup sendiri. Kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan? Atau juga untuk keluarga. Ketika di sini respondennya adalah keluarga, maka kita bisa sampaikan adalah pasiennya misalnya stroke. Nggak mungkin tahu orang pasien stroke, Bapak harus, bagaimana Pak ini kemampuan Bapak? Susah. Dia makan aja susah, menelan aja nggak bisa, bangun aja nggak bisa, kok ini suruh makan, misalnya gitu. Jadi kita ngasih taunya ke keluarga. Bapak, Ibu, ini Simbah kondisinya seperti ini, misalnya seperti itu. Mana yang kira-kira bisa Bapak Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan Simbah? Nah, maka di sini ada individu dan keluarga. Untuk apa? Untuk memperoleh pengertian. Loh, kok pengertian? Iya, karena di sini tujuan utamanya adalah biar mereka itu tahu tentang dirinya sendiri. Oh iya, saya itu diabetes ya. Oh iya, saya itu orang tua saya ini kena stroke betul. Oh saya itu ODA. Saya tahu tentang kondisi saya seperti ini. Jadi mereka menerima. Sampai mereka bisa menerima kondisinya, terus mereka bisa memahami masalah gizi yang dihadapi. Kita fokus ke gizi ya. Ada masalah gizi yang dihadapi. Nah, dari proses konseling ini, yang kedua, akhirnya mereka bisa mengambil langkah harus ngapain sih ketika ada permasalahan gizi. Harus mengubah pola makan kah? Atau mungkin ada pemecahan masalah lain. Nah, yang ke arah THBS, ke arah hidupnya sehat. Sehingga permasalahan gizinya selesai. Sehingga konseling gizi sebagai salah satu bentuk intervensi itu memang akhirnya jangka panjang. Enggak segera saat itu langsung muncul, enggak. Teman-teman mungkin di mata kuliah kemarin di pendidikan gizi atau mungkin belum disampaikan juga enggak masalah. Yang namanya edukasi, edukasi gizi itu tujuannya adalah enggak tahu jadi tahu. Jadi memberikan informasi. Dari enggak tahu jadi tahu. Kalau konseling gizi enggak. Lebih dari itu. Dari enggak tahu jadi tahu, dari tahu jadi paham, dari paham jadi melakukan. Nah, ini kan jadi makanya dia memiliki pengertian, terus dia bisa mengambil langkah, terus nanti jadi kebiasaan. Kebiasaan. Artinya jadi pola hidup. Artinya dilakukan sehari-hari. Jadi enggak selesai, oh saya sudah sembuh kok dari kondisi pasca stroke saya sudah bisa makan lagi. Terus hidup semau saya aja lah, itu enggak. Nah, untuk proses sampai sesuatu menjadi kebiasaan itu butuh waktu panjang. Ada berbagai macam teori, ini saya cuma refresh kalau memang sudah pernah didapatkan ya. Ada teori Green, ada teorinya Maslow juga ada ikut. Jadi namanya perubahan perilaku dari tahu sampai bisa jadi sebuah kebiasaan itu minimal butuh 3 bulan, minimal. Dulu sebelum pandemi, orang kalau mau pakai masker itu kalau cuman mau naik motor satu, atau mungkin lagi mau bersih-bersih rumah dua,
atau mungkin lagi mau jalan-jalan kemana sehingga mau pakai masker aja di jalan. Tapi sekarang enggak. Kamu harus pakai masker. Kalau enggak pakai masker nanti sakit. Kamu harus pakai masker. Kalau enggak nanti keluargamu ketularan. Aneka macam hal. Nah, harusnya pandemi sudah 1 tahun, kita sudah tidak pernah lagi melihat orang yang enggak pakai masker. Ketika kita di pinggir jalan, kita sudah lihat warung ada cuci tangannya. Orang masuk warung pasti pakai cuci tangan. Masuk Indomaret, cuci tangan. Mau kemana-mana orang pakai masker, cara pakai maskernya juga betul. Edukasi di mana-mana ada. Terus contoh real orang sakit itu juga sudah ada. Maka harusnya jadi kebiasaan yang baru. Tetapi kita bisa lihat bahwa 1 tahun pandemi sudah berjalan, ono orang yang sembrono, orang yang sakar PDW nggak pakai masker, tidak melakukan protokol kesehatan, misalnya seperti itu. Itu untuk sesuatu yang urgent. Kesehatan, COVID, sakit, sembuh, dan yang. Tetapi untuk gizi ini belum tentu. Kenapa? Beberapa waktu lalu salah satu mahasiswa saya mengambil topik tentang untuk skripsi tentang sarapan. Saya tanya, kamu 4 tahun kuliah sama kita di gizi. Kamu 4 tahun ketemu saya. Kamu 4 tahun ketemu dosen-dosen lain. Kamu 4 tahun setiap hari hampir kuliah ini. Kamu ngambil topik tentang sarapan. Kamu sarapan enggak? Enggak. Saya enggak terbiasa sarapan. Loh, kenapa? Enggak suka sarapan. Maka kok bisa kita memberikan informasi ke orang lain pentingnya sarapan kalau kita enggak sarapan? Nah, ini menjadi sesuatu hal tantangan besar buat teman-teman. Ngasih edukasi ke orang lain itu gampang. Kamu turun ke lapangan, ngasih edukasi. Tapi kalau kamu ngasih konseling sampai orang itu ya bisa memiliki kebiasaan baru, itu tugas yang berat. Nah, ini kita sebagai ahli gizi nggak capek-capeknya ngasih tahu keluarga kita kalau mereka pola makannya kurang sehat, kurang tepat, ya. Nah, apa sih tujuan untuk konseling gizi? Saya kasih warna merah karena tujuannya memang satu, membantu aja. Nggak ngapa-ngapain, membantu mereka, klien kita untuk tetap memahami informasi tentang kesehatan, jadi edukasi gizi ya. Terus mereka bisa melakukan aksi nyata. Jadi nggak cuman ngerti, tetapi melakukannya. Nah, di sini saya ngasih tabel. Saya sudah insertkan juga ini di e-learning tentang perbedaan antara konseling sama konsultasi. Tujuannya kalau konseling ya membantu klien untuk tahu mereka bisa masalahnya apa sih yang mereka punya, jadi agar mereka tahu, terus kita bisa analisis masalahnya dan kita nih memberikan alternatif pemecahan. Mereka yang memutuskan. Kita ngasih alternatif, oh Bapak ingin hidup sehat dengan makan yang seperti ini, alternatifnya ada A, B, C, D. Yang kira-kira cocok sama Bapak yang mana? Oh saya nggak bisa beli oats, oh saya nggak bisa beli biji-bijian yang kayak gitu biar saya turunnya berat badannya banyak. Saya nggak bisa, saya bisanya mengurangi nasi sama mungkin mengganti asupan biskuit saya gitu ya. Monggo. Semua keputusan diserahkan ke klien. Nah, ini klien yang menentukan mereka mau gimana. Misalnya mereka nggak taat, ya sudah nggak apa-apa. Maka nanti di pertemuan berikutnya kita punya target. Masalah Anda kok nggak taat apa? Apakah target kita terlalu berat? Bapak, Ibu, saya bikin target setiap minggu turun 0,5 kilo. Apakah itu terlalu berat? Atau ya sudah, yuk. Kalau memang terlalu berat, kita adjustment. Di-adjust. Jangan 0,5 kilo deh. 0,3. 300 gram per minggu turunnya misalnya. Konsultasi enggak. Konsultasi mereka cuma tahu. Misalnya, teman-teman diminta konsultasi gizi, konsultasi medis, ya habis pemeriksaan, habis dirawat terus ke dokter. Dok, ini masalah saya apa ya? Oh, masalah ibu tuh apa kemarin kena tipes anaknya ini, atau
kena makan sembarangan ini pasti nih kena tipes akhirnya ini karena fesesnya ada bakteri Salmonella paratyphi-nya jelas nih jumlahnya sekian gitu. Oh iya dok, nah ini saya kasih obat-obatan ini, saya kasih resep lagi. Itu ada yang ditanyain lagi nggak? Sudah dok, ini saya boleh kembali lagi kapan? Nanti aja. Itu konsultasi. Mereka cuma tahu masalah mereka apa. Tapi konsultan tidak membantu untuk memberikan alternatif pemecahan masalah. Itu perbedaan antara konseling sama konsultasi. Sehingga kita bisa amati konseling itu lebih intim, lebih dekat, lebih bisa percaya. Saya nggak bisa menyampaikan segala macam hal yang saya miliki, saya rasakan kalau saya nggak percaya sama kamu sebagai seorang konsultan, konselor maaf. Maka saya harus terbuka sebagai seorang orang yang datang untuk melakukan konseling. Tapi agar orang bisa terbuka dengan kita, itu kan nggak gampang. Ibu kok ada apa nih permasalahan nih? Ternyata di belakangnya dia nggak mau jujur sama orang tuanya kalau misalnya ada permasalahan ABC. Nah, sasarannya sama individu. Prosesnya, ini teman-teman bisa lihat, di dalam konsultasi, seorang konsultan itu membantu mereka memecahkan masalah. Kalau seorang konselor, gitu ya, awalnya adalah menggali data dulu. Jadi kalau kita datang ke konsultan, kita sudah membawa sesuatu untuk kita sampaikan. Nah, untuk konseling, bahkan bingung tuh. Orangnya saya nggak tahu, saya disuruh konseling gizi sama dokternya kenjenengan. Nah, permasalahannya ibu apa? Ya ini kemarin saya habis di rumah sakit. Kondisi saya seperti ini. Nah, ibu pengen apa? Apa ya? Ya saya pengen sehat lah. Jadi ketika datang pertama kali, pengalaman saya nih ya sebagai seorang konseling, datang pertama kali itu orang bingung mau ngapain. Sehingga pertama kali penentuannya bukan menyelesaikan masalah, enggak. Kita kenalan dulu, pendekatan. Kita membantu teman-teman klien ataupun pasien itu untuk bisa lebih terbuka, bisa tahu kondisinya, bisa nyaman sama kita. Itu aja. Nanti pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya baru banyak hal. Nah, kedudukannya, kalau klien ataupun pasien dengan konsultan, konsultan itu lebih tinggi. Kalian datang dengan masuk ketok-ketok, misalnya gitu. Datang membawa masalah kalian, terus kalian bertanya. Maka hubungannya di sini adalah vertikal. Konsultan itu lebih tinggi posisinya dibandingkan klien atau pasien. Tapi kalau konseling, enggak. Seorang konselor itu duduk bersama dengan kliennya, dengan pasiennya. Sehingga hubungannya adalah, kedudukannya adalah horizontal. Enggak ada yang lebih tinggi. Saya duduk di sini sebagai seorang ahli gizi, ya karena saya lebih tahu dulu, lebih belajar lebih awal. Sedangkan Bapak Ibu sebagai seorang yang datang bersama saya, itu kita belajar untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Sehingga Ibu punya apa, informasi apa, saya punya informasi apa, kita tukeran. Nah, sehingga ada proses timbal balik. Ini yang tidak terjadi di edukasi gizi. Ini seperti ini edukasi gizi, nutrition education. Kita datang membawa pamflet, lembar balik, poster, video, foto, food model, aneka macam itu kita ngasih tahu orangnya. Orangnya mau fokusnya kemana, mereka paham atau enggak, itu urusan nanti. Itulah edukasi gizi, yang penting ngomong. Tapi kalau nutrition counseling enggak. Nutrition counseling bahkan ini adalah tenaga medisnya. Ini mereka malah justru membantu menyebutkan ulang. Ini ini adalah warganya. Ini mereka sudah ngomong tentang tumbuh kembang balita misalnya. Terus lembar baliknya mereka dikembalikan ke klien, coba ibu bisa nggak menjelaskan ulang, atau ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ulang nggak? Ada hal yang belum dipahami nggak? Coba dong disampaikan ke saya. Oh ya, sehingga mereka mengulangnya. Hubungannya intim, dekat.
dan personal. Kalaupun bersama dengan keluarga, ini mungkin sasarannya konseling mungkin bisa keluarga sih, ketika seorang kliennya itu mungkin nggak mampu mendengar, nggak mampu berbicara, atau tidak mampu bangun misalnya gitu ya, sehingga diwakilkan, atau bahkan mungkin nggak paham, misalnya bayi, sasarannya adalah bayi, sehingga kita ngomongnya sama yang mengasuh. Berikutnya, apa sih peran kita sebagai ahli gizi? Nah, sebelum kita masuk ke peran kita ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terhadap proses konseling gizi. Misalnya ini, kita mendapatkan maaf ya, kita mendapatkan informasi tentang pentingnya kesehatan gitu ya, dan diet yang sehat itu sudah tahulah, banyak orang sudah paham tentang diet yang sehat itu seperti apa. Nah, seorang RD, kalian hari ini sih posisinya bukan sebagai calon RD, tetapi sebagai calon nutrisionis, itu bisa memberikan jawaban sumber daya, atau dalam hal ini adalah makanan, termasuk motivasi terhadap orang-orang yang mau melakukan perubahan gaya hidup ke arah yang lebih sehat. Topiknya apa? Ini yang sering topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 topik yang paling sering ditanyakan ketika melakukan konseling gizi. Yang pertama jelas turun berat badan atau naikin berat badan. Mulai dari diet anti sayur, kayak artis TA yang nggak mau sayur atau nggak nyaranin sayur, ternyata dia sendiri karena dia nggak mau sayur karena ternyata dia salah diet. Salah dietnya adalah karena ketika dia hamil, dia makan banyak biji-bijian, malah dia makan bubur kacang hijau setiap pagi. Menurut dokternya sebagai dia konsultasi, itu sehat dan baik. Tapi dia melakukannya setiap pagi dan akhirnya dia kena asam urat. Dan dia akhirnya putus asa, marah, nggak mau pakai sayur lagi. So, yang salah siapa sebenarnya? Karena nggak tahu kalau ternyata asam urat itu banyak banget di biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Dikonsumsi dalam jumlah banyak tentu membuat asam urat. Nah, banyak orang yang ingin turun atau naik berat badan. Saya yakin kalau dia konsultasi ke ahli gizi, dia nggak akan melakukan hal itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara untuk makan sehat untuk anak. Biar makannya banyak, misalnya itu banyak. Untuk kondisi-kondisi kesehatan tertentu, bahkan sampai panduan-panduan umum. Saya mau lari nih, minggu depan ada lomba lari misalnya gitu. Bagaimana ada kompetisi, bagaimana biar kita bisa mencapai kondisi optimal. Termasuk bahkan untuk petinju itu kan ada kelas berat berdasarkan berat badan ya, petinju, senam, terus angkat beban, itu ada kelas berdasarkan berat badan. Kadang kita pernah dengar kelas bulu, kelas berat. Nah, itu terkait dengan berat badan. Bagaimana caranya 1 minggu lagi saya tanding, tetapi berat badan saya bisa sesuai dengan kelas yang saya targetkan. Bagaimana menaikkan berat badan, bagaimana menurunkan berat badan. Untuk atlet, itu termasuk menjadi seorang konseling gizi. Nah, apa sih yang itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya kira Bapak nggak ngomong. Oh, enggak. Oke. Saya ulangi lagi karena mungkin sinyal juga terganggu. Oke, tadi saya sudah sampai sini ya. Teman-teman bisa kembali mengikuti. Nah, ini ketika
Di pertemuan pertama, apa sih yang biasanya disampaikan, apa yang biasanya didiskusikan. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, mungkin tadi keputus. Teman-teman klien ataupun pasien dan keluarganya misalnya, mereka menyampaikan tujuan mereka. Kamu pengen apa? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa kita kerjakan bersama? Apa tujuanmu kamu datang ke sini? Apa alasanmu kenapa kamu menjumpai kami sebagai seorang nutrisionis atau registered dietitian? Setelah itu, kita sebagai seorang ahli gizi akan setelah mereka menyampaikan tujuannya, kita bisa bertanya tentang, oke, kalau kayak gitu kita akan ngecek datanya dulu. Jadi kita akan assessment ulang, gitu ya. Jadi sama seperti asuhan gizi, kita akan assessment. Nah, misalnya gitu. Nah, nanti tinggal di sini kita mengajak mereka, misalnya di sini disampaikan mereka akan melakukan recall atau bahkan mungkin kita ajak mereka nanti buat pertemuan ke depan, di pertemuan kedua gitu ya, minggu depan, ibu, bapak misalnya gitu ya, kita ajak untuk tolong catat, ya. Jadi bukan food recall tapi food recording, food record dalam 24 jam misalnya gitu ya. Food record 24 jam terakhir, coba dong bapak tanpa mengubah apapun. Jadi apa yang biasa bapak ibu makan ataupun minum, itu bisa bapak ibu catat dalam buku tersendiri. Kita menyebutnya sebagai food diary. Ya, dalam 2 atau 3 hari. Jadi 2-3 hari kali 24 jam. Jadi 3 kali 24 jam. Food record. Nanti jadi food diary. Dari situlah kita bisa mendapatkan salah satu data penting untuk asesmen gizi bagian data konsumsi. Nah, kita bisa tahu, oh kalau bapak ternyata ini kita baca bersama ya Pak ya. Bapak makan kalau ambil nasi sekian porsinya, betul atau enggak? Betul Bu. Oh ya, oke. Kita hari ini nggak ada judgement ya. Jadi kita nggak ngomong itu salah atau benar. Kita menyampaikan hasilnya secara objektif. Oh, Bapak mengambilnya nasi sekian. Oke, Pak. Oh, Bapak ternyata biar gampang setiap pagi goreng telur ya. Telur terus misalnya gitu. Oh, misalnya. Oh ya, kita ambil kalorinya berapa. Ada permasalahan nggak sih dengan gorengan gitu. Atau apapun itu permasalahan. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan analisis dari hasil assessment. Tidak melulu tentang kalori, tidak melulu tentang makanan-makanan berbahaya dalam tanda kutip. Artinya, oh ini makanannya tinggi lemak, oh ini makanannya tinggi garam, oh ini makanannya tinggi gula. Tidak sesederhana itu, enggak. Tapi kita menganalisis pola, kita menganalisis keanekaragaman makanan, kita menganalisis akses dia terhadap makanan. Ternyata dia makanannya adalah modelnya beli di sekitar misalnya gitu. Sehingga memang ya apa yang di sekitar jual ya itu yang dia makan. Kalau dia tutup ya dia nggak makan. Warungnya tutup dia nggak makan misalnya. Atau betul-betul tergantung sama keluarganya masak apa. Kita kaji semua hal dari segala macam hal yang kita dapatkan dari klien, dari pasien, kita nanti analisis. Kira-kira apa sih yang bisa kita ubah? Kira-kira mana sih yang bisa diperbaiki? Nah, di pertemuan berikutnya kita sampaikan, Bapak Ibu, kalau hari kemarin ini di catatan kita bersama, kok Bapak setiap kali makan ngambil nasinya kayak tukang, ngambil nasinya kok banyak banget, mungkin Bapak lapar ya. Coba deh kita besok di pertemuan berikutnya, setelah hari ini, sampai pertemuan berikutnya, coba Bapak kalau ambil nasi, jangan 3 centong lagi Pak, misalnya gitu. Tapi coba ambil nasinya 1,5 sampai 2 centong saja Pak. Misalnya kalau di situ ada istrinya juga ikut gitu ya, kita sampaikan, Bu, coba dong Bu, nanti bisa bantu Bapak mengambilkan nasi. 1 centong itu sekian Bu. Kalian bisa siapkan food model gitu ya.
Ataupun buku foto makanan bisa, food model bisa. Jadi kira-kira sekian Bu, sekian Pak. Ini 1 porsi. Nah, Bapak boleh kok makan 1,5 porsi boleh, 2 porsi juga boleh, tapi maksimal 2 porsi ya Pak ya. Jangan ditambahin lagi, karena kalau ditambahin lagi sama aja sama yang kemarin. Bapak makannya ternyata setiap kali makan 3 porsi. Nah, ini coba yuk Pak, yuk kita di pertemuan hari ini sampai pertemuan ke depan, yuk coba yuk Pak, yuk kita terapkan maksimal banget setiap kali makan 2 porsi. Kita lihat hasilnya minggu depan. Nah, jadi gitu. Kita ngasih dia target, tetapi target yang bisa dia capai, bukan target ideal. Misalnya setiap kali makan harusnya, ini dalam tanda kutip nih, harusnya satu porsi, harusnya misalnya. Tapi dia biasanya 3 porsi setiap kali makan. Terus kita langsung ngomong, ya harusnya Bapak 1 porsi, pantesan Bapak gendut, pantesan Bapak penyakitan, Bapak makannya banyak. Coba Bapak makannya 1 porsi, bisa nggak? No, kita nggak boleh melakukan hal itu. Ya ada ahli gizi yang sangat terkenal, dia salah satu dosen saya, salah satu nutrisionis handal, latar belakangnya dokter, dia sangat terkenal sebagai naturalistik, jadi memang meminimalkan proses makanan, naturalism, sangat terkenal di Indonesia. Nah, dia memang tegas, saklek. Nek aku ngomong ora ya ora. Itu kalau ada konseling gizi di rumahnya atau datang ke rumah dia, isinya adalah marah-marah. Tapi dia bilang, ya nek kamu butuh, kamu kesini. Kamu kesini kan karena kamu butuh. Kalau kamu nggak butuh saya, nggak usah kesini, nggak apa-apa kok. Nah, dia bilang, banyak orang yang sudah masuk ke saya dan hasilnya bisa kok. Walaupun saya tahu, mereka datang, saya marah-marahin. Tapi dia meneh, karena mereka kebangetan. Dia penulis buku terbesar, sangat andal. Bukan Burita, sama-sama perempuan. Ya itu. Apa namanya, agak yang beliau ini lakukan agak menyimpang dari konsep konseling di sini. Di ini adalah kalau di konseling kita ini adalah klien butuh kita juga butuh klien. Gitu. Ada dua hubungan yang mutual. Tapi kalau dari ibu ini ya apa namanya dia saya nggak kedatangan kamu saya masih bisa gitu. Tapi memang apa namanya ya itulah gaya dia di dalam berkomunikasi. Itu apa namanya kalau di Gramedia bukunya itu salah satu buku yang paling laris. Dia berkali-kali ngisi di Metro, punya jadwal sendiri bahkan. Nah ini itu intermezzo ya. Kita lanjutkan. Nah ini buat pertemuan ke depan, di pertemuan ketiga nanti kita coba ya Pak ya, 2 minggu lagi Pak, bisa nggak? Bapak terapin dulu deh misalnya dari sarapan besok pagi sampai 2 minggu ke depan. Nah nanti sebelum Bapak ke saya untuk konseling lagi, coba deh Bapak bisa cek laboratorium, kita cek ya Pak ya, apa pencapaian Bapak dari apa yang Bapak lakukan itu hasilnya seperti apa sih? Kita akan diskusikan itu di pertemuan ke depan. Misalnya kayak gitu. Jadi mereka akhirnya pulang-pulang tuh tidak membawa hasil apa-apa. Mereka malah membawa PR. Oh iya ya, oke besok selama 2 minggu ini atau 3 minggu ini saya harus makan porsinya saya kurangi deh, saya coba deh, saya ikutin deh. Itulah konseling gizi. Nah, butuh berapa lama pertemuan-pertemuan untuk selesai, itu sesinya selesai. Ini kalau dari literatur yang saya dapatkan, beberapa teman-teman register nutrition dari luar itu mereka melakukannya 2-3 sesi saja. Sesi pertama untuk kenalan dekat, sesi kedua penentuan target, sesi ketiga untuk evaluasi. Artinya ketika menjalani sampai 3 sesi ini ya mereka sudah tidak banyak permasalahan. Mereka jalurnya aman terus, manut, patuh. Tapi di beberapa tahap mungkin capek aku ngikutin diet kayak gini. Itu yang sering terjadi. Sehingga banyak orang yang dengan penyakit menahun itu akhirnya putus asa, terus mereka tidak melakukannya lagi. Itu karena mereka tidak punya engagement,
tidak punya keterikatan dengan target yang ingin mereka capai. Biasanya ini di program turun berat badan. Sudah merasa turun 10 kilo misalnya ya, targetnya dipasang untuk jangka panjang, misalnya turun 20 kilo misalnya. Sudah turun 5 kilo atau 10 kilo, wah bangganya minta ampun terus, wah aku udah bisa lah. Kok gini aku nggak perlu lagi konseling gizi, nggak perlu lagi, harus paham aku harus ngapain. Maka dia bisa akan stagnan, segitu aja berat badannya, nggak akan turun lagi. Kenapa? Karena untuk turun dari sekarang, posisi berat badan sekarang, ke turun ke 5 kilo, itu programnya A. Nanti dari turun 5 kilo, gitu ya, ke berat badan yang kedua, menuju penurunan berikutnya ke berat badan ketiga, misalnya, itu targetnya, upaya yang harus dilakukan adalah B. Nanti biar bisa mencapai target berat badan ketiga, itu nanti butuh usaha C. Nah, padahal punya target jangka panjang gitu ya, beberapa bulan, itu sampai langkah F misalnya. Gitu. Artinya ada plan A, B, C, D, E, F. Tapi orang pasien sudah bisa turun 5 kilo, wah bangganya minta ampun. Padahal dia baru melakukan program A dan program B. Dia merasa bahwa dengan program B saja sudah cukup. Maka enggak. Ahli gizi punya tahu, oh kalau berat badan Bapak ini sudah turun 5 kilo nih, selamat, boleh, selamat. Oh, Bapak masih punya target lagi, turun 15 kilo lagi. Oke, maka programnya adalah ini. Nah, maka setiap kali pertemuan ada program-program yang perkembangannya berubah. Itu sama dengan ketika kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan sekarang sama kondisi kesehatan besok, itu targetnya berubah, beda, intervensinya berbeda. Jangan anggap kamu makannya ini aja cukup untuk selama-lamanya. Oh enggak bisa. Kalau kayak gitu, asuhan gizi bukan seni, ya. Nutrition care is art. Maka orang-orang yang tidak mendalami gizi nggak tahu seninya. Mereka taunya, oh turun berat badan makannya A, B, C, D, E. Mereka makan A, B, C, D, E. Tanpa tahu di situ ada pengaturannya. Gitu. Itulah kalau konsultasi gizi tidak sama ahlinya, hasilnya seperti artis TA. Jadi bulian nasional. Nah, saya mengajak ini 41 orang, teman-teman 2018 dan Agnes, untuk belajar menjadi ahli gizi yang andal. Sehingga ke depan kalian bisa punya berat badan ideal buat kalian sendiri ya, berat badan ideal, kesehatan ideal, performa ideal, lalu ngajak keluarga, ngajak pasangan, ngajak anak, ngajak teman-teman sekitarnya juga untuk mencapai berat badan tersebut, mencapai kesehatan tersebut, mencapai target-target tertentu misalnya. Nah, apakah dengan konseling gizi artinya kita menghentikan klien kita dari asupan makanan yang mereka suka? Nah, ternyata enggak. Seorang konseling gizi, gitu ya, sebagai seorang ahli gizi dan nutrisionis dan registered dietitian, hubungannya adalah mutual. Kalau kamu suka coklat, yuk kita, bukan berarti kamu nggak boleh makan coklat karena kamu ingin turun berat badan, maka kita pilihkan. Tahu nggak sih kalau coklat yang kamu pilih itu ternyata komponen 70%-nya adalah gula. Kalau kamu suka coklat, yuk coba yuk dengan coklat jenis yang lain yuk, yang kandungan gulanya lebih sedikit misalnya. Atau kalau kamu suka coklat, yuk ada beberapa hal kok dari coklat yang bisa dikonsumsi, cara konsumsinya seperti ini, pilihannya seperti ini, porsinya segini, waktu makannya segini. Nah, sehingga kita tidak menjauhkan dia dari apa yang dia suka. Ketika kita menghindarkan seseorang dari apa yang dia suka, maka percayalah, dia hanya akan tahan sebentar. Percayalah itu. Kamu bilang, makan yang sehat itu pakai cereal oats yang pakai diseduh air panas untuk menurunkan kolesterol. Kamu ngomong nggak gitu sama nenekmu, ya 1 hari 2 hari dia akan patuh. Sama bapak ibumu seminggu 2 minggu patuh, tapi setelah itu aku dikongkon-kongkon, aku nggak mau, aku iso mangan kok ngene dikon mangan kok ngene, nggak akan mau karena memang bukan itu menjadi pola sehari-hari.
Maka dari itu, beberapa semester lalu teman-teman belajar tentang sosioantropologi, belajar tentang antropologi juga, bahwa budaya itu mencakup makanan-makanan di dalamnya. Nah, jadi kebiasaan. Orang Indonesia kalau belum makan nasi belum bisa. Yuk kamu menganggap makan nasi salah. Jangan makan nasi. Ada diet-diet tertentu yang nggak sampai nggak makan nasi ya. Anti nasi itu ada. Ahli gizi yang kayak gitu ada. Dosen gizi yang kayak gitu ada. Sehingga nasi menjadi sesuatu hal yang dalam tanda kutip dihindari. Kita sudah dari lahir sampai sekarang makan nasi. Tidak dilarang, tetapi ada caranya tersendiri. Dari porsi, dari timing, dari cara olahan, dan bla 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 bla. Jadi sebenarnya tidak menghentikan mereka boleh makan apa atau tidak makan apa. Sehingga saya memberikan informasi ke teman-teman 2018 dan Agnes di sini adalah ketika kalian ke depan besok jadi ahli gizi atau apapun itu terserah kalian, sebisa mungkin tidak menyampaikan kata dilarang, nggak boleh menghindari atau tidak mengonsumsi. Nah, itu sebaiknya tidak menggunakan kata itu. Kita bisa memilih untuk kondisi diabetes, Bapak Ibu disarankan untuk mengurangi. Mengurangi artinya tidak meniadakan ya. Orang diabetes boleh kok makan gula. Ada batasnya sendiri, tetapi memang orang yang kena gagal ginjal tetap boleh kok makan protein. Orang yang kena asam urat tetap boleh kok makan makanan sumber asam urat, sumber purin, tetapi ada porsinya, tetapi ada jumlahnya. Nah, untuk mengimbangi itu, Bapak Ibu disarankan mengonsumsi ini. Nah, jadi ada kata disarankan, ada kata untuk mengonsumsi, ada kata disarankan untuk mengurangi. Jadi jangan sampai menghindarkan orang, mencegah orang atau melarang itu sebagai seorang konselor gizi, konselor gizi itu sebaiknya tidak pernah memakai kata. Nah, ini salah satu meal plan, gitu ya. Apa ya kita menyebutnya dokumentasi, gitu ya. Catatan dokumentasi ketika kita melakukan konseling gizi. Nah, ini sudah ya kita bicara tentang rencana asuhan gizi. Terus kita bilang nih, NCP-nya seperti ini. Tanggal berapa? Yuk, pertemuan pertama adalah target yang kita tentukan adalah menyampaikan aneka macam kelompok makanan yang mereka mengonsumsinya. Ada karbohidrat komplit, ada protein hewani, protein nabati, ada sayur tipe A, tipe B, tipe C, ada buah, ada serba-serbi. Serba-serbi itu mulai dari madu, susu, mungkin permen, minyak, gitu ya. Terus ada air. Nah, itu adalah kelompok-kelompok makanan. Nah, itu tujuannya adalah mereka mengonsumsi itu. Misalnya mereka datang dengan target ingin turun berat badan, terus susah makan, pengen turun berat badan, tetapi makannya adalah sembarangan, gitu ya. Makan sembarangan, pilihannya juga terbatas, jadi memang nggak ada variasi. Maka target pertama, ketika kita mengetahui kondisi itu adalah bukan menurunkan berat badannya, bukan, itu nanti. Tujuan utama kita adalah dia ini yang tadinya makan cuma nasi telur, kadang ada tempe, nasi telur tempe, nasi tempe dan telur misalnya, itu aja. Maka kita menganggap bahwa oh ini orang ini kalau makan tuh nggak bervariasi nih. Nah, coba yuk kita ajak makan dia bisa lebih bervariasi dikit. Nah, aksinya apa? Nah, coba yuk Bapak Ibu bisa mengonsumsi makanan sumber protein dari hewani. Loh, kenapa? Kan saya ingin kurus. Iya Pak, dengan konsumsi protein itu ternyata justru mendukung Bapak biar cepat kurus. Informasi buat teman-teman ini, kalau pengen turun berat badan, target utama bukan memperbanyak asupan buah dan sayur, bukan, tetapi justru meningkatkan porsi protein. Gitu. Kalau teman-teman ini skripsinya Titik sama Hemas, sama siapa namanya Fitra, karena mereka bimbingan saya fokusnya adalah obesitas semua. Nah, untuk orang normal
kita kenal istilah isi piringku, ya teman-teman ya, isi piringku. Separuhnya adalah sayur buah, terus seperenamnya adalah lauk pauk, sisanya adalah sumber karbohidrat, gitu ya. Itu isi piringku. Kita pamerkan itu di mana-mana, bahkan ke hari gizi dan lain. Tapi untuk orang obesitas nggak berlaku gitu. Gambar isi piringku itu nggak berlaku. Berlakunya adalah isi piringku model T. Nah, ketika saya tanya sama kamu kenal model T nggak? Ah, model T seperti apa? Seperti ini. Ini dari Kementerian Kesehatan resmi loh. Ah, nggak tahu Pak, baru pertama lihat. Ah, sampaikan ini ngapain aja? Tahunya isi piringku yang biasanya itu tadi. Ternyata ada isi piringku model T. Nah, model T ini separuhnya memang sayur buah. Artinya nggak berbeda dengan isi piringku yang untuk orang normal. Tetapi yang berbeda adalah porsi protein dan porsi karbohidrat. Yang protein untuk isi piringku model T itu menjadi 1/4 atau 25%. Sehingga di sini jelas, ketika untuk orang obesitas, target utamanya adalah mengonsumsi sumber protein hewani. Kok bukan nabati? Iya, nilai proteinnya berbeda. Nah, nanti pertanyaannya adalah, apakah dia selama pertemuan ke depan itu bisa mencapai target ini atau enggak? Nah, kalau misalnya tidak tercapai targetnya, apa permasalahannya? Gitu. Nanti kita bisa sampaikan di sini. Bapak, sudah mengonsumsi protein hewani belum? Ya sudah. Apa Pak? Telur. Oh ya bagus, betul. Telur. Berapa lama Pak? Berapa kali? Sehari? Ya cuma pagi. Loh kok pagi dok? Siang? Siang pakai tempe. Kan protein juga terpakai. Malam? Malam tempe lagi. Tempe tadi siang Pak. Goreng lagi. Misalnya gitu. Loh kok nggak pakai telur lagi? Maka dia nggak mencapai target. Karena target kita mereka mengonsumsi sampai 3 porsi sumber protein hewani misalnya. Boleh tempe, boleh ikan, boleh ayam. Maaf, tempe enggak ya? Boleh ikan, boleh ayam, boleh daging sapi, boleh daging kambing, boleh telur. Enggak harus daging-dagingan telur pun boleh, Pak. Kenapa? Ada masalah apa, Bapak? Oh, saya enek ya. Oh ya, Pak, coba kita konsumsinya pakai ikan, misalnya gitu. Atau bahkan yang kedua adalah, ngapunten, Pak, maaf. Buat beli telur susah ya, saya nggak punya uang ya. Cukupnya istri saya cuma cukupnya buat beli tempe. Ya sudah, maka aksinya ini kita modifikasi. Jangan kita paksakan orang tersebut mengonsumsi sumber protein dari hewani. Karena memang ekonomi itu menjadi permasalahan buat keluarga tersebut. Ya Bapak kerjanya lebih keras dong biar gajinya naik. Gitu. Bagi tentu kita nggak bisa kayak gitu. Maka kita bisa ngomong, oh ya sudah, kalau memang Bapak cara untuk mencukupi kebutuhan protein hewaninya agak sedikit terkendala karena biaya, ya sudah, Bapak bisanya bagaimana, monggo, tapi sempatkan ada konsumsi protein hewani. Nanti sumber protein lain bisa dari kacang, bisa dari misalnya tempe tadi Pak, tapi kalau bisa tidak digoreng, boleh kok dikukus, boleh kok dicampur, ditumis. Jadi kita ngasih alternatif pemecahannya. Nah, itu bisa nggak dilakukan? Gitu. Misalnya, saya nggak mau makan sayur buah. Bukan apa? Alasannya apa? Maka dikasih. Yuk dikasih target untuk berikutnya. Nanti apakah tercapai atau tidak? Kalau tercapai, moving ke target berikutnya. Moving ke aksi berikutnya. Kita anggap ketika dia sudah mencapai target ini, dia bisa memahami tentang pentingnya ini dan melakukannya. Di target berikutnya, kita pasang target yang lain. Ketika kita melakukan target yang lain, kita bisa memastikan bapak atau ibu klien ini mereka tetap melakukan target-target ini menjadi kebiasaan. Artinya nanti ketika kita melakukan pertemuan beberapa kali gitu ya, mereka sudah punya kebiasaan-kebiasaan baru. Oh, mereka sudah mengonsumsi protein hewani, mereka sudah mengonsumsi misalnya di sini air yang cukup, mereka sudah olahraga dengan sekian menit per hari atau per minggu, mereka sudah mencoba untuk tidak makan ini lagi, misalnya makan apa namanya konsumsi gulanya berlebih misalnya gitu ya, atau mungkin merokok gitu ya, oh sudah tidak merokok dalam sekian porsi lagi, sekian batang per hari misalnya, sudah mulai turun. Nah itu menjadi target banyak hal.
tidak satu target selesai terus tidak melakukannya gitu, enggak, tetapi bisa dilakukan setiap hari. Gitu. Nah, berikutnya ada dokumentasi tadi disampaikan bahwa dijelaskan di sini ada dokumentasi yang diberikan. Kita sebagai ahli gizi menyimpan catatan ini. Klien kita juga menyimpannya. Jadi mereka punya diary untuk apa sih yang harus saya lakukan juga untuk pertemuan ke depan, yang apa sih yang harus target-target berikutnya. Jadi dua hal ini kita sampaikan. Nah, catatan yang kita punya itu juga bisa kita berikan di sebentar ya. Sebentar ya, saya ada tamu sebentar. Oke, terima kasih ya sudah menunggu. Kita lanjutkan. Nah, informasi tentang dokumentasi tadi kita juga bisa sampaikan ke kumpulan rekam medis ketika yang kita datang, ketika yang berkunjung ke kita adalah seorang pasien. Ini kita bisa mereka gunakan ini ketika mereka misalnya mereka misalnya mengunjungi tenaga medis lain. Jadi ketika mengunjungi dokter misalnya, Bapak sudah berhubungan dengan ahli gizi, terus kemarin ketika konseling gizi hasilnya seperti apa Pak? Apa yang bisa saya lihat? Mungkin ada catatan-catatan tersendiri. Nah, itu mereka bisa menggunakan ini. Sehingga nanti tenaga medis lain mulai dari bidan, perawat, dokter, bahkan mungkin fisioterapi, mereka tahu mereka harus ngapain karena ada catatan ini. Dan ingat, ini intervensi gizi tidak hanya ngomong soal makanan, ngomong juga soal perilaku, ngomong juga soal PHBS, ngomong juga soal ada aktivitas olahraga, ngomong juga tentang barangkali ada obat-obatan tertentu yang mereka bisa konsumsi obat-obatan tradisional misalnya jamu sampai ramuan-ramuan herbal itu termasuk yang harus dicatat karena bisa jadi menjadi sesuatu yang bermakna buat teman-teman tenaga medis lain. Terus bagaimana sih biar melakukan konseling gizinya biar efektif? Di sini ada beberapa hal dengan short link yang sudah saya berikan di e-learning. Teman-teman nanti bisa mendownload kompetensi dasar konseling ini. Ini short linknya di-download di e-learning sudah ada. Terus ada etikanya juga. Jadi ketika melakukan konseling, karena agar pasien bisa terbuka dengan kita, mereka bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka, dan mereka bisa menyampaikan kenapa sih kok kesepakatan yang sudah kita tentukan kemarin kok tidak dilakukan gitu ya. Jadi biar mereka tidak berbohong, biar mereka tidak menutupi sesuatu, nah, mereka perlu merasa nyaman. Bagaimana sih biar mereka merasa nyaman? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nanti di slide tabs berikutnya saya akan sampaikan. Ada juga beberapa pendekatan. Jadi pendekatan kalau di sini saya mencatatkan yang GATHR, TER. Mulai dari menyampaikan greeting, salam, menyampaikan apa yang dirasakan klien kita,
menyampaikan opsi-opsi untuk mereka pilih, terus membantu mereka menentukan mana sih yang kira-kira bisa mereka lakukan, bisa mereka capai, gitu ya. Terus kita bisa menjelaskan kenapa sih Bapak Ibu diharapkan bisa melakukan A, melakukan B, alasan di belakangnya apa sih? Sehingga ketika kita membatasi asupan protein misalnya pada orang-orang dengan gagal ginjal itu, mereka tahu kenapa mereka tidak melakukannya. Tidak, maksud saya adalah tidak melakukan asupan protein tinggi misalnya. Mereka tahu kenapa mereka harus menghindari konsumsi buah berlebih untuk orang-orang dengan gagal ginjal. Kita masih tahu. Jadi memberikan alasannya, oh Pak, Bu, buah itu sehat, betul. Tetapi buat kondisi Bapak Ibu, ginjal Bapak bermasalah dan belum ada proses hemodialisa atau cuci darah gitu ya. Sehingga konsumsi sumber kalium atau potasium yang itu banyak di buah-buahan itu ternyata justru memperparah kondisi Bapak atau Ibu. Sehingga kita mengajak untuk bisa mengurangi asupan buah. Berapa banyaknya? Sekian. Bapak juga diharapkan juga bisa mengurangi konsumsi protein hewani. Kalau bisa, targetnya sekian. Itu nanti makan telurnya sekian, makan tempenya sekian, makan ayamnya sekian. Nah, mereka kita jelaskan kenapa sih mereka harus melakukan hal itu atau tidak melakukan hal itu. Nah, setelah itu ketika mereka datang kembali, ini adalah reassure. Jadi mengukur kembali. Mereka bisa datang kembali, terus kita mengkaji kembali, mengkaji ulang. Ayo Bapak, kemarin bagaimana target kita minggu lalu sekian. Kita bisa diskusi tentang pencapaian minggu ini. Itu pendekatan gather. Ada pendekatan lain yang secara file sudah saya sampaikan di e-learning. Nah, di sini juga tadi soal etika, di sini ada etika dasar konseling. Ada beberapa etika, mulai dari kita sampaikan informasi yang akurat. Artinya kita harus bisa dipercaya oleh seorang klien. Sehingga buat mereka percaya, kita menyampaikan kata-kata kita adalah benar dan tidak bersifat opini. Maka dari itu, berkali-kali saya menyampaikan ke teman-teman di sini untuk tidak pernah menggunakan kata mungkin. Itu artinya kita ragu. Maka sampaikan saja data yang kalian ketahui apa. Kalau memang teman-teman nggak tahu tentang itu, ya bisa dihindari kata itu atau mungkin menyampaikan hal-hal yang memang teman-teman pahami. Nah, buat informasi yang memang bisa dipercaya. Dan ini respect client's autonomy, artinya adalah teman-teman bisa menghargai bahwa klien itu punya hak untuk dirinya sendiri. Itulah kenapa di konseling gizi yang menentukan aksi dan menentukan target dan melakukannya, itu keputusannya ada di tangan klien, bukan di tangan konselor. Konselor itu adalah partner. Itu sahabat yang baik. Wah, kalau rumah sakit Panderapi sahabat untuk kesehatan. Jadi kalau konselor itu kayak gitu. Nah, berbedanya dengan edukasi dengan konsultasi. Nggak ada autonominya, nggak ada. Kamu kudu manut. Tapi kalau untuk konseling tidak. Sehingga sangat wajar jika proses konseling itu gagal. Artinya dalam 2 pertemuan, 3 pertemuan, klien melarikan diri, kabur, nggak mengikuti jadwal, itu ada. Atau bahkan mungkin target tidak pernah tercapai, itu juga mungkin banget. Ya. Jadi ini ada beberapa hal, kalimat ataupun panduan-panduan agar konseling itu jadi efektif. Di sini do more listening dan talking. Orang kakek ngomong, yang namanya konseling itu yang banyak ngomong adalah kliennya. Kita sebagai pendengar. Nah, bisa menyampaikan pertanyaan terbuka yang berupa opininya dia, pendapatnya dia, apa yang dilakukan. Jangan membuat pertanyaan yang jawabannya cuma ya atau tidak. Bapak sudah sarapan? Sudah. Bapak nanti makan siang mau pakai nasi lagi? Ya. Bapak kalau masih merokok? Ya. Atau tidak? Atau sudah tidak?
Nah, itu nggak selesai-selesai. Kita yang banyak ngomong. Dia cuma ngomong ya, tidak, belum, mau atau enggak ada benar. Nah, kita bisa membuka open ended. Open ended itu artinya adalah menurut Bapak bagaimana sih? Atau Bapak bisa cerita nggak yang Bapak konsumsi tadi pagi apa ya sebelum datang ke sini? Itu kan sebenarnya sudah menyampaikan sarapanmu, kamu sudah sarapan atau belum. Tetapi kita bisa dapetin apa yang kamu makan. Nah, kita bisa menilai. Itulah pertanyaan terbuka. Nah, untuk hal-hal seperti ini tadi, konseling itu butuh jam terbang, butuh ngomong, butuh kesempatan buat terjun. Semoga suatu saat teman-teman di Kamar Gizi bisa punya kegiatan konseling di sini untuk masyarakat umum. Sehingga kalian punya kesempatan buat ngomong langsung, difasilitasi dengan dari himpunan. Atau mungkin ada beberapa mata kuliah juga yang bisa membantu kalian punya jam terbang sebelum kalian nanti praktek di tahun depan, langsung ke rumah sakit, langsung ke puskesmas, langsung melakukan konseling gizi. Nah, kalau nggak punya pengalaman sebelum ke lapangan, tentu akan sangat berat gitu ya, ngomong apa, perasaan saya dulu remedi terus, misalnya gitu. Saya nggak paham nih, ya sudahlah ngomong apa adanya. Nah, pada akhirnya ya itu jadi jam terbang juga. Tapi langsung ke lapangan. Nah, nanti teman-teman bisa baca filenya akan saya berikan. Nah, tadi kalau ada pendekatan gather, di sini ada pendekatan kalidra. Kalidra itu apa? Kalidra sama sebenarnya. Greeting, asking, listening, identifying, discussing, recommending, sama asking dan make a follow up. Jadi memang ada pertemuan berikutnya, terus ada target-target tertentu. Setiap pertemuan punya target untuk dicapai, untuk dilaporkan, untuk dipasangkan juga di pertemuan berikutnya. Jadi punya janjian, sehingga konseling berkali-kali. Edukasi bisa satu kali selesai. Konsultasi bisa satu kali selesai. Tapi konsultasi sama konseling, nah gitu ya, jangan sampai terbalik. Saya karena juga terbalik. Nah, kalau konsultasi mungkin bisa selesai satu kali selesai, karena sudah cukup satu kali selesai. Tapi kalau konseling, ya, gitu ya. Nah, ini Galidra ataupun Gather itu sama-sama efektif kok. Sama-sama efektif untuk menjadi keyword ataupun clue untuk teman-teman bisa melakukan proses konseling dengan efektif. Komponennya hampir sama persis. Nah, ini bisa diubah dalam berbagai macam bahasa ya, tidak harus dalam bahasa Indonesia misalnya, tidak harus dalam bahasa, maaf ya, saya nangis. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Oke. Kita lanjutkan. Maaf. Kelewat. Nah, ini adalah pendekatan berikutnya. Tadi ada Gather, ada Galidra. Kalau di sini ada ini nih. GALPADP. Nah, ini. Saya tidak membuat singkatannya, tetapi inilah komponen-komponen yang bisa kita lakukan di dalam melakukan proses konseling agar proses konseling itu bisa efektif. Efektif itu bagaimana? Efektif itu agar klien ataupun pasien itu bisa paham, melakukan, dan target tercapai, kita juga senang. Nggak butuh berlama-lama, jangan sampai ngomong berbusa-busa, ataupun harus pertemuan sampai 5 kali, 6 kali untuk target yang sebenarnya bisa dicapai 3 kali. Itulah efektif. Nah, itu ada beberapa pendekatan. Nah, di dalam melakukan aneka macam pendekatan tadi, boleh Galidra, boleh yang ada di gambar sini, boleh Gather juga boleh, gitu ya. Kita perlu tahu kira-kira yang bisa klien lakukan itu apa. Dan kadang ada banyak hal yang menurut kita itu bisa dilakukan, tapi ternyata mungkin klien enggak. Nah, artinya kita perlu tahu betul kondisi klien itu, mulai dari ekonomi, akses lingkungan, artinya mereka tinggal di mana sih, pekerjaan mereka apa sih, agama mereka apa sih,
kegiatan sehari-hari mereka apa sih? Itu kita perlu tahu, kita perlu kenal. Gitu. Terus buat ini tujuan kita, target utamanya adalah sustainable. Artinya ada perubahan yang menetap, ada jadi pola kebiasaan. Ketika kita bilang Bapak Ibu sebelum makan, Bapak yuk dibiasakan untuk cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kayak di pesan umum gizi seimbang gitu ya, di pesan gizi seimbang itu pertama adalah syukuri apa yang tersaji di hadapanmu. Maka yuk coba ya Pak, Bapak kita makan dengan tenang, dengan penuh syukur, kita bisa cuci tangan dulu. Di isi piringku kan juga ada gambar cuci tangan. Nah, ini kalau bisa yang tadinya nggak dilakukan dan jadi bisa dilakukan, dan tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tetapi bisa berkelanjutan, maka kita anggap Bapak ini, Ibu ini punya pola kehidupan yang baru nih, satu hal yang baru. Nanti ada hal lain, nah, gitu. Artinya banyak hal. Kita tahu bahwa permasalahan utama stunting, salah satu permasalahannya adalah higienitas. Kalau teman-teman tahu, stunting 2013 di Riskesdas 13 dan Riskesdas 2018 itu mengalami penurunan. Ya memang nggak drastis, tetapi luar biasa bagus. Dan yang membedakan antara Riskesdas 2007 ke 2010 dan 2013, pencapaiannya itu kan stuntingnya naik terus. 2018 stuntingnya turun. Itu hanya satu target yang berbeda. Adalah tentang pelibatan tenaga sanitasi lingkungan. Jadi kalau periodenya 2007, 2010, 2013 itu sanitasi dianggap hal kedua, hal ketiga. Mulai dari penyediaan air bersih, lingkungan yang sehat, itu nomor 2, nomor 3. Yang penting kamu makan, kamu sakit diobati, makan sakit obati. Itu doang. Nggak memperhatikan aspek sanitasi. Tapi per 13 ke 18 itu mulai ada pelibatan tenaga sanitasi dan dampaknya terasa betul. Riskesdas 2018 melaporkan adanya penurunan prevalensi stunting. Nah, artinya mulai dari cuci tangan, hal yang sederhana ya, cuci tangan sebelum makan itu menjadi sesuatu hal yang ternyata dampaknya krusial. Itu terus ini nanti kalau untuk pertemuan ini, terus nanti di pertemuan berikutnya kita akan bertemunya nanti di minggu depan. Jadi di sini ada beberapa aksi utama sebagai konselor gizi itu kita punya pengetahuan umum yang sudah harus expertise di sini, ahlinya ahli nih, teman-teman sudah tahu betul permasalahan-permasalahan dan tips-tips terkait dengan ASI eksklusif, MASI untuk kondisi malnutrisi, untuk vitamin A, zat gizi dan yodium. Ini kita tahu permasalahan gizi masih di lingkup ini ya. GAGI, KVA, malnutrisi, sama apa ya, anemia defisiensi ini jadi permasalahan yang utama di Indonesia. Selain gizi lebih juga. Nah, 5 permasalahan gizi utama di Indonesia, ini tadi nih. Nah, ini kita perlu kuasai betul. Nah, aksi-aksinya secara utama inilah dia. Nah, ini sehingga 1 sampai 8 ini menjadi apa? Poin-poin yang kita perlu sampaikan tentang berat badan teratur, dicatat sampai nanti ada obat-obatan yang digunakan sesuai dengan resep. Ini jadi kata kunci untuk berbagai masalah penyakit, kondisi dan yang lain, setidaknya bicara tentang 1 sampai 8. Gitu. Di pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang ini. Saya review singkat. Bagaimana mengatasi konseling dalam berat badan, bagaimana mengasuh ibu hamil, menyusui, dan kondisi penyakit-penyakit yang lain. Itu nanti kita bicarakan di minggu depan. Itu dari saya, kita masih punya banyak waktu, ada kurang dari setengah jam kita bisa diskusi. Saya stop share dulu, oke. Saya membuka diskusi buat teman-teman. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya membuka waktu untuk kita diskusi, monggo. Ada yang pernah
melakukan konseling gizi mungkin ketika kemarin terjun ke puskesmas, kemarin ke puskesmas beberapa waktu yang lalu sempat ke puskesmas melakukan sesuatu konseling gizi gitu atau enggak? Belum pernah, Pak. Ini siapa ya? Afila. Kemarin ketika di puskesmas, posyandu, apa yang dilakukan teman-teman? Saya pikir meja kelima, enggak ya? Meja ketiga atau meja kelima, enggak? Ikut ngukur gitu Pak kemarin yang di posyandu itu. Oke, ngukur berarti cuma meja kedua ya? Iya, tapi juga kita kalau saya kemarin juga ngikut yang di meja ke berapa ya? Yang kemarin ngecek kayak bukunya dari yang ibu-ibu membawa itu Pak, tapi nggak terlalu konsultasi sampai detail gitu nggak ada Pak. Oh oke. Karena biasanya kan meja pertama kan pendaftaran, gitu ya. Orang ibu-ibu datang bawa balita, mereka pendaftaran. Meja kedua ditimbang, gitu toh. Meja ketiga kan berarti dicatat. Nah, meja keempat kan berarti dianalisis itu. Oh, berat badannya turun. Oh, berat badannya stagnan. Oh, berat badannya malah naik. Oh, berat badannya bagaimana? Misalnya, oh kemarin malah nggak diukur, gitu. Ini bolong nih bulan kemarin. Nah, itu didiskusikan di meja keempat. Nah, meja kelima barangkali ada pengobatan, nah itu di meja kelima. Nah, teman-teman nggak sampai melakukan itu ya, berarti nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya memberikan analisis. Oh ibu turun berat badannya atau berat badannya nambah, tetapi berat badan bayinya nambah tidak sesuai dengan target. Kan setiap bulan itu kan ada targetnya. Kalau teman-teman memperhatikan KMS atau KIA gitu ya, itu ada targetnya. Bulan pertama ke bulan kedua naiknya berapa gram, bulan ketiga naik berapa gram, itu ada target. Gitu. Sehingga tidak hanya sekadar naik atau mengikuti tetap di warna hijau atau di warna kuning, tetapi ada pencapaian gramnya. Nah itu teman-teman kemarin nggak sampai situ kan? Kalau saya dulu itu cuman ngikutin yang ibunya itu ya itu Pak misalnya naik gitu terus dicoret naik berapa kilo gitu tapi dari ibunya sendiri juga enggak detail mengingatkan kalau ini ada sesuai range atau belum gitu tidak terlalu tapi ada yang juga bolong gitu terus ibunya bilang ini kemarin enggak itu belum keisi yang bulan lalu gitu Pak. Ya karena yang kamu hadapi berarti kader ya. Iya. Kader kan pengetahuan dan keterampilannya kan memang tidak adekuat ya. Kita ngomong tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan konseling. Karena konseling itu pun butuh kalaupun memang kader yang terlatih. Itu memang ada pelatihannya. Tidak semua kader bisa terlatih. Karena biasanya kalau berarti nggak ada pihak puskesmas yang ikut ke situ ya. Kemarin nggak ada pihak puskesmas yang datang ke posyandu. Masing-masing kalian itu nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Oke. Karena biasanya ya mungkin rolling ya. Posyandunya banyak, puskesmasnya cuma 1 atau 2. Mungkin nggak ngepasi aja kalian di posyandu yang ada orang puskesmasnya. Biasanya orang puskesmas itu nanti jatuh di meja kelima, mereka selain memberikan obat-obatan gitu toh, ya sederhana sih obat-obatannya, mereka juga memberikan konseling gizi kalau untuk orang-orang yang PGM bawah garis merah ataupun yang tidak naik stagnan atau bahkan memberikan penyuluhan umum. Itu biasanya mereka teman-teman itu ada yang dari puskesmas. Nah tadinya sebelum pertemuan kita sebelum mendapat jawaban dari teman-teman ini, tadinya saya berpikir kalian sudah partnership nih dengan teman-teman dari puskesmas, terus memberikan kesempatan kalian ngomong ke ibu-ibu dengan balita tadi. Saya pikir itu tadi seperti itu, saya pikir. Tapi ternyata juga belum. Oke. Ada pengalaman lain mungkin buat teman-teman yang punya ada pengalaman
ditanyain teman-teman non gizi karena tahu kalian orang gizi gitu, ada yang punya pengalaman itu kah? Tiba-tiba, aku mau konsul dong, aku mau konseling gizi dong. Ada nggak? Kalian pernah menjalani sesuatu itu belum sebelumnya? Sama teman-teman lain, teman SMA kayak atau kampus lain gitu, karena tahu kamu orang gizi. Ada? Dari 41 orang di sini? Ada, Pak. Siapa? Saya Regina. Oke, Re bisa cerita nggak? Oh, iya, mungkin sedikit ya, Pak. Udah agak lama ini, Pak. Nggak apa-apa. Coba cerita. Dulu itu ada yang teman nurse gitu, kebetulan dia kan badannya kurus gitu, terus kok katanya pengen menambah berat badan, terus dia udah nyoba itu makan telur pun dia juga alergi, katanya malah jerawatan banyak. Kemudian dia itu memang dalam sehari-hari makannya tidak rutin gitu, Pak. Katanya pengen naik berat badan, tapi makannya pun tidak rutin. Kadang sehari cuma 1 kali makan gitu, Pak. Terus jarang olahraga juga, begitu. Oke. Seperti itu, terus dia stres karena banyak tugas, seperti itu. Terus saya juga bilang, ya itu kendalanya di situ, kan kamu juga tidak rutin makan, kemudian juga olahraga masih kurang, kemudian stres pikiran itu juga kan membuat semakin sulit buat naik berat badan gitu, Pak. Ya intinya seperti itu, Pak. Oke, yang dilakukan Regina sudah banyak komponen-komponen dari konsep konseling gizi yang tadi kita sampaikan. Bahkan dia bisa merecall pengalaman dia kemarin. Regina tahu kalau temannya ini dia nggak pernah makan secara teratur, makannya juga dikit, juga nggak pernah olahraga. Artinya di sini temannya anak nurse ini tadi menyampaikan banyak banget keluh kesahnya, menyampaikan tujuannya, saya ingin gemuk, keluhannya seperti ini, kebiasaan hidup seperti ini, pola makan barangkali tadi disampaikan telur ternyata juga alergi. Terus yang saya belum dengar, apa sih yang Regina sampaikan ke anak? Maaf, Pak, terputus suaranya. Teman nurse ini. Halo, Re. Apa suara saya? Suaranya terputus tadi, Pak. Bisa diulangi, Pak? Halo? Oke. Ya. Oke. Nah, Re, kamu sudah bisa memberikan banyak hal terkait dengan komponen-komponen konseling gizi tadi. Nah, yang saya belum dengar, teman-teman juga belum dengar, apa sih opsi yang kamu tawarkan buat anak nurse ini buat dia bisa mencapai targetnya berat badannya naik tadi? Bisa cerita nggak apa yang kamu sampaikan ke dia? Oh iya, Pak. Jadi dulu itu saya memberi pilihan kepada teman saya itu, kalau misalnya bisa melakukan aktivitas fisik itu sekitar 20 menit saja, tapi konsisten gitu. Jadi meluangkan waktu sekitar 20 menit saja, seperti itu. Kemudian untuk makannya saya juga itu menyarankan buat isi piringku, jadi kalau bisa tuh lengkap gitu, dalam satu piring ada sayur, kemudian lauk pauk, nasi, makanan pokok, kemudian nanti ada buah juga. Kemudian untuk mengurangi stres tuh ya mungkin bisa dikelola sendiri untuk mengendalikan stresnya itu, Pak. Jadi lebih dikelola untuk mengerjakan tugasnya itu supaya mengurangi stres itu tadi. Lalu apa lagi ya? Oh ya, soal itu telur itu kalau
kan katanya berjerawat, begitulah. Terus saya menyarankan kalau misal protein nabati, coba tahu tempe itu sebagai pengganti atau bisa saja ikan seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak, mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, targetnya terpenuhi nggak? Akhirnya mereka, teman anak nurse ini bisa mencapai targetnya nggak? Berat badannya naik misalnya. Laporan ke kamu gitu nggak? Enggak laporan, Pak, ke saya. Oke. Iya. Berarti cuma sekali aja gitu, Re? Iya, Pak, dulu sempat nanya-nanya gitu. Oke. Iya. Yaitu apa namanya, kalau kalian punya kenalan dan mereka tahu kalau kamu orang gizi, memang banyak kesempatan buat akhirnya jadi ahli gizi. Jadi mereka konsultasi atau konseling seperti itu. Itu bakal sering muncul yang kondisi seperti itu. Oke, Re, bagus. Ada yang lain kah punya pengalaman serupa dengan Regina? Bahkan keluarga kalian ada yang justru banyak bertanya ke kalian, barangkali ada yang bisa ceritakan di sini, atau menerapkan pola hidup yang sesuai dengan apa yang kalian pelajari di keluarga kalian sendiri. Jadi pengalamannya kliennya justru keluarganya sendiri. Ada yang pernah punya pengalaman serupa? Monggo bisa menyampaikan. Ayo, bisa cerita. Papa saya waktu itu kan. Oh ya? Papa saya tuh obesitas kan, Pak. Nah, terus waktu itu sempat jalanin program diet. Nah, terus waktu itu konsul ke temennya. Nah, temennya tuh suruh makan apa ya waktu itu tuh? Makan sayuran herbal gitu, Pak. Nah, tapi tuh malah Papa tuh malah sering sakit-sakitan akhirnya. Terus akhirnya saya tanya apa biasanya tuh ngapain kalau di kantor kan kita pisah kan, Pak, nggak serumah. Terus Papa biasanya tuh ngomong sering lewatin jam makan, terus lebih fokus ke kerja, terus stres. Tapi Papa sering olahraga, jalan sore gitu. Nah, terus akhirnya saya ngomong, coba perbanyak makan ikan, kan Papa suka makan ikan. Jadi coba perbanyak makan ikan, terus nasinya kalau kalau nggak mau makan nasi putih, coba diganti sama umbi-umbian, kayak petatas gitu. Kan di sana banyak petatas, Pak. Terus habis itu olahraganya, kan akibat keseringan olahraga tuh, Papa akhirnya kakinya sakit. Akhirnya saya coba bilang, coba jangan jalan jauh, coba dekat muter-muter keliling kompleks rumah gitu kan. Nah, habis itu dijalanin sama Papa, sempat turun, terus akhirnya Papa bilang, turun nak gitu kan, bisa nak, tapi kok capek ya lama-lama gitu sama Papa bilang. Terus aku bilang, ya memang gitu, tapi semangat aja Pak gitu kan. Habis itu Papa bilang, udahlah nggak mau lagi capek. Nah itu dia, memang perubahannya jadi nggak konsisten. Artinya setelah mencapai apa yang dimau barangkali, terus dia bisa berpuas diri, sudah ternyata berat ya. Iya, habis itu naik lagi berat badannya. Nah inilah tantangan buat teman-teman semuanya, barangkali nggak cuman Lulu nih. Ini Lulu yang papanya dulu katanya makan buaya itu tuh. Aduh. Saya masih ingat kamu cerita tentang hal itu. Oke. Lulu tadi dan teman-teman yang lain tadi saya sempat cerita nih tentang isi piringku yang untuk orang obesitas. Nah, ini saya share ke teman-teman di sini. Nah, ini isi piringku yang normal seperti ini. Sudah nampak ya di teman-teman ya? Ini perlu kita perlu kita pahami bersama, kita punya kesepakatan bersama. Di sini dari kementerian sudah menyusun isi piringku untuk orang normal. Orang normal ini nggak cuma orang dewasa ya. Isi piringku untuk bayi ada, ibu hamil ada, lansia ada. Setiap jenjang kehidupan itu punya isi piringku masing-masing. Tetapi tanpa kesehatan, tanpa permasalahan tertentu. Untuk orang sehat, gitulah. Sehat dengan berbagai macam usia. Ada isi piringku yang aneka macam modifikasinya nanti. Kita lihat nih. Nah, ini isi piringku model T. Ini huruf T, T gitu ya. Yang tadi saya ceritakan untuk orang obesitas. Di sini sayur buah setengah untuk orang normal. Orang obesitas sayur buah juga setengah. Artinya kebutuhan sayur dan buah baik pada orang normal maupun orang obesitas itu sama. Artinya
Kalau seorang yang dengan kegemukan, obesitas, sudah kita data dia mengonsumsi sayur dan buah dalam porsi yang cukup ya, 150 gram untuk buah, 250 gram untuk sayur setiap hari, maka saran dia ke dia untuk berat badannya turun bukan menambah porsi sayur buah. No. Ketika sudah cukup, enggak usah tambah. Maka yang ditambah adalah porsi protein di sini. Ini sekitar 17%. Karena ini 100 dibagi 3 tuh 33%, 33%, di sini 33%, 33 dibagi 2. Maka ini ada 17% nih lauk pauk. Di sini sumber protein 25%, seperempat. Maka lauk pauk untuk orang yang obesitas justru sumber protein adalah naik. Nah, sumber karbohidrat di sini sekitar berapa ya? Sekitar berarti 33 tambah 23 lebih dari 33, maaf, 100 dibagi 3 kan. Ini 33% menjadi 25% turun sumber karbohidratnya. Nah, inilah. Di sisi lain tetap cuci tangan sebelum makan, aktivitas fisik 30 menit ya setiap hari, minum air putih sekian, pantau berat badan, dan konsumsi gula garam lemak. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, 5 sendok teh dari lemak minyak. Nah, ini 67 gram. Nah, inilah 5 sendok makan lemak. Ini 57 gram. Nah, inilah berapa? 1, 2, 3, 4, 5 mendampingi isi piringku. Ini jadi edukasi gizi secara umum. Pengenalan buat teman-teman yang barangkali menjadi pertama kali lihat isi piringku yang model B, khusus untuk orang obesitas. Itu, terima kasih Lulu dan Regina, pengalamannya menarik. Ada lagi yang lain mungkin? Ke keluarga, ke teman, ke pasangan, ke orang tua, nenek kakek, bahkan mungkin orang-orang random di sosial media yang tanya ke kalian karena kalian adalah orang gizi, sering upload tugas di Instagram barangkali, terus orang jadi tahu, terus tanya ke kalian. Ada pengalaman lain selain Lulu dan Regina? Yang lainnya? Punya? Ada lagi? Atau ada yang mungkin bertanya? Monggo, sebelum kita tutup, sudah pukul 4, teman-teman sudah apa ya? Jam 8 sampai jam 4 sore, 8 sampai 16, 8 jam lebih, hampir 8 jam di depan laptop. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Sudah? Oke, kalau sudah cukup, kita batasi. Mohon maaf ini yang jadi PJ siapa ya? Kalau di sini. Tadi selain Airistia, ada lagi nggak ya? Saya dan Airistia, Pak. Oh, Afila dan Airistia. Oke, biar buat ke depan bisa koordinasinya sama kalian berdua. Itu hari ini sudah saya lihat 42 orang, berarti kurang 1, 41. Kecuali ada yang double, saya anggap semuanya hadir. Itu mungkin dari saya. Terima kasih buat perhatiannya hari ini. Kalian sudah kuliah 8 jam, semoga tetap sehat, tetap baik. Kalau mungkin ada banyak gangguan ataupun penjelasan saya kurang begitu jelas, saya mohon maaf. Terima kasih, saya cukupkan hari ini. Selamat sore, berkah dalam buat kalian semuanya. Matur nuwun. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak Dian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dian. Selamat sore. Terima kasih Pak Dian. Terima kasih Pak Dian, selamat sore.